Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Nur Lutfiana, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Selamat malam juga teman-teman kelas 11 8B06 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Rancangan Arsitektur Enterprise menggunakan Togas Framework pada absensi pegawai, studi kasus UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Nah, kami dari kelompok 6 beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Devri Giovanni, NIM 11220986. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Anissa Nurcahyani dengan NIM 11220849. Oke, perkenalkan nama saya Christine Octavian dengan NIM 11220994. Perkenalkan, nama saya Ginta Meirwana dengan NIM 11220848. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Effendi dengan NIM saya 11220987. Saya sendiri yang bernama Muhammad Reza Prasetya dengan NIM 11220939. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Permatasari dengan NIM 11220959. Ya, oke. Perkenalkan, saya Rendik Johannes Setiawan dengan NIM 11220867. terima kasih semuanya. Nah, pada presentasi kali ini, konten yang akan kita bahas bersama-sama ialah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada latar belakang penelitian, yang ketiga ada identifikasi masalah, lalu yang keempat ada ruang lingkup, yang kelima ada overview arsitektur enterprise dan TOGAF framework, lalu yang keenam ada overview UML, yang ketujuh ada enterprise architect, yang kedelapan ada metode penelitian, lalu yang kesembilan adalah hasil dan pembahasan, yang ke-10 ada analisis hasil, yang ke-11 ada kesimpulan, dan yang terakhir, yang ke-12 ada sesi Q&A atau tanya jawab. Langsung saja, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Reza Prasetya. Mas Reza, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Reza. Hari ini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama, pendahuluannya ini adalah, baik untuk pendahuluannya, di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi komponen esensial dalam bisnis dan administrasi modern, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem absensi pegawai memainkan peran krusial dalam menjaga disiplin dan produktivitas. Pengguna teknologi informasi yang dikenal dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi, memerlukan tata kelola IT yang efektif, yang meliputi perencanaan hingga implementasi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Nah, untuk latar belakang penelitian ini, meskipun teknologi telah berkembang pesat dan beberapa lembaga masih menjalankan tugas dan pelayanan publik secara manual, termasuk dalam sistem absensi pegawai, membuat peningkatan kinerja menjadi tantangan. Penelitian ini fokus pada perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF framework di UPDTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Ini bertujuan untuk menggantikan sistem absensi konvensional berbasis mesin fingerprint dengan sistem informasi absensi pegawai berbasis aplikasi mobile, menjadikan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas. Implementasi sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga kesejahteraan pegawai. Baik, untuk identifikasi akan saya lanjutkan ke Mas Rendik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Reza Prasetya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pemaparan materi untuk identifikasi masalah poin 3. Terkait identifikasi masalah ada 3 poin di sini. Pertama, absensi fisik mesin fingerprint. Sistem absensi saat ini memerlukan pegawai untuk hadir fisik di lokasi mesin fingerprint yang dirasa kurang fleksibel dan efisien. Selanjutnya, sistem pengajuan cuti dan izin manual
Proses pengajuan cuti dan izin pegawai masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, menimbulkan keterlambatan dan kesulitan dalam pengelolaan. Dan terakhir, akses data kehadiran data efisien. Untuk memeriksa riwayat kehadiran, pegawai harus mengajukan permintaan secara manual ke bagian terkait, membuat proses ini menjadi lambat dan kurang efisien. Demikian yang saya dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Mbak Anissa. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rendrik atas waktunya. Di sini saya Anissa akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Next. Ruang lingkup. Dalam penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam implementasi TOGAF ADM yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu preliminary phase, arsitektur vision, dan bisnis arsitektur. Fokus utama penelitian adalah pada transformasi sistem absensi pegawai dan pengelolaan izin serta cuti, dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, transformasi sistem absensi. Migrasi dari sistem absensi berbasis mesin fingerprint ke aplikasi mobile, menandai pergeseran dari perangkat keras fisik ke solusi perangkat lunak terintegrasi. Yang kedua, pengajuan izin dan cuti. Integrasi fitur pengajuan izin dan cuti dalam aplikasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen kehadiran pegawai. Yang ketiga, pemantauan riwayat kehadiran. Pengembangan fitur untuk melacak dan mengakses riwayat kehadiran pegawai secara detail, mendukung analisis pola kehadiran. Yang keempat, arsitektur enterprise. Penelitian ini juga mencakup bagaimana sistem baru akan disinkronkan dengan arsitektur enterprise TOGAF framework dengan faktor penting seperti infrastruktur teknologi, keamanan data, dan kebijakan organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Anissa. Selanjutnya saya Ratna Permatasari dengan NIM 11220959 akan menjelaskan mengenai overview arsitektur enterprise dan TOGAF. Enterprise dan arsitektur enterprise. Enterprise dan contohnya. Enterprise adalah sebuah organisasi atau bagian organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk setiap komponennya. Contoh enterprise yaitu sebuah perusahaan, divisi dari perusahaan, lembaga pemerintahan, departemen dalam lembaga pemerintahan, hingga aliansi antar perusahaan atau konsorsium. Dari contoh enterprise tersebut, dapat dilihat bahwa cakupan dari enterprise yang akan dibahas dalam konteks arsitektur enterprise dapat mencakup keseluruhan atau sebagian enterprise, dengan syarat arsitektur yang akan dibahas meliputi berbagai sistem dan fungsi enterprise yang bersangkutan. Arsitektur enterprise adalah sebuah cetak biru yang dibuat dengan tujuan mengoptimalkan enterprise dari sekumpulan proses yang terpecah-pecah atau secara independen menjadi lingkungan terintegrasi yang tanggap terhadap perubahan dan mendukung terhadap strategi bisnis. Apa saja manfaat arsitektur enterprise? 1. Operasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. 2. Operasi IT dan transformasi digital yang lebih. 3. Peningkatan return pada investasi yang sudah ada dan menurunkan risiko pada investasi di masa mendatang. 4. Proses pembelian yang lebih cepat dan sederhana. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Ada banyak kerangka kerja atau framework atau metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise, seperti Jackman Framework, Dynamic Enterprise, Service Oriented Modeling Framework, dan TOGAF.
Lalu, mengapa menggunakan TOGAF 9.2? 1. Hasil pengembangan kolaboratif dari komunitas yang terdiri dari berbagai jenis enterprise. 2. Cocok untuk organisasi yang ingin mengimplementasikan informasi terintegrasi di dalam dan di antara enterprise. 3. Contoh untuk organisasi yang ingin mengembangkan sistem terbuka. 4. Versi 9.2 merupakan versi paling baru saat presentasi ini dibuat. Selanjutnya, TOGAF ADM or Architecture Development Method. Berikut adalah bagian dari Requirement Management. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari TOGAF ADM Architecture Development Method, yaitu sebuah metodologi pengembangan yang bersifat interaktif atau mengulang dari fase awal hingga fase akhir. Kemudian kembali lagi ke fase awal. Jika stakeholders kiranya membutuhkan perubahan yang signifikan dari arsitektur yang sudah dibuat. Adapun TOGAF ADM terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada fase preliminary, kemudian fase A, architecture vision, fase B, business architecture, fase C, information systems architectures, fase D, technology architecture, fase E, opportunities and solutions, fase F, immigration planning, fase G, implementation governance, fase H, architecture change management. Yang kemudian dapat dilanjutkan dan dimulai lagi dari fase A, architecture vision. Adapun semua fase tersebut dihubungkan oleh ilmu rekrutmen manajemen atau manajemen kebutuhan. Pembahasan dalam presentasi ini akan berfokus hanya pada fase preliminary, fase A, fase B, fase C, hingga fase D. Adapun fase B, C, and D merupakan komponen utama dalam arsitektur enterprise yang terdiri dari komponen arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Komponen data dan aplikasi dalam hal ini digabungkan dalam satu komponen yang disebut dengan sistem informasi. Yang TOGAF ADM disebut juga dengan fase C atau disebut juga dengan Information System Architecture. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Christine. Mbak Christine, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya buat Mbak Ratna. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang presentasi saya tentang UML. Apa itu UML? UML adalah Unified Modeling Language. UML diciptakan oleh Graham Botch, Jim, dan Iver Jepson sebagai alat analisa desain berorientasi objek. Digunakan juga untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem informasi. Nah, ada beberapa diagram yang digunakan dalam perancangan arsitek interface, yaitu menggunakan TOGAF framework dan absensi pegawai. Untuk studi kasusnya, UPT Puskesmas Jakamulya, Kota Bekasi. Di antaranya activity diagram, use case diagram, dan class diagram. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ginta. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Christine. Di sini saya Ginta Merlana akan menjelaskan tentang Spark System Enterprise Architect. Enterprise Architect. Enterprise Architect Spark System adalah perangkat lunak penting dalam perancangan arsitektur enterprise dengan TOGAF framework. Ini memungkinkan pemodelan dan manajemen komponen seperti struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi, dan teknologi informasi. Dengan bantuan Spark System Enterprise Architect, tim arsitek dapat bekerja sama memantau perubahan dan mendokumentasikan arsitektur dengan lebih efisien sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Mas Fendi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ginta atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Muhammad Samsul Effendi ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian. Baik, bisa di next Mas.
Di sini kami memilih pendekatan penelitian tindakan melibatkan serangkaian tahapan terstruktur. Pertama, kami melakukan studi pendahuluan untuk menggali sistem absensi pegawai di UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi untuk menganalisis proses kehadiran dan mengidentifikasi tantangan. Nah, selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan analisis dokumen untuk memahami kebutuhan pengguna, infrastruktur teknologi, dan persyaratan fungsional. Tahap analisis kesenjangan membantu kami mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan setelah implementasi sistem baru. Nah, untuk perancangan arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAF melibatkan pemodelan menyeluruh dari bisnis data, aplikasi, hingga teknologi. Dan untuk yang terakhir, analisis hasil membandingkan kondisi sebelum dan setelah implementasi untuk mengevaluasi dampak perubahan. Dengan berpendekatan ini kami yakin dapat memberikan panduan jelas untuk perancangan, implementasi, dan evaluasi perubahan dalam sistem absensi pegawai, memastikan solusi sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devio Giovanni. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Samsul Effendi atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Baik, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yaitu TOGAF Framework, TOGAF ADM, yang dijelaskan oleh Mbak Ratna sebelumnya, kita akan membahas tentang sekilas UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang apa itu Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah lembaga pemerintah yang fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Kehadiran Puskesmas memegang peranan signifikan dalam mendukung operasional instansi kesehatan di atasnya seperti rumah sakit. Menurut Nurun Nahriyah 2022. Hingga Januari 2023, jumlah puskesmas yang berperan sebagai pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia mencapai 10.435 unit, bersumber dari ditjennakes.kemkes.go.id. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang puskesmas, kita akan membahas tentang UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi, yaitu tempat dilakukannya penelitian. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi adalah sebuah lembaga kesehatan pemerintah yang berlokasi di Jalan Kompleks Surya Mandala, RT 014, RW 013, Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17323, Indonesia. Puskesmas ini berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dengan fokus utama pada memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi warga sekitar. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan utama, yaitu TOGAF ADM. Fase preliminary. Untuk pembahasan pada fase preliminary akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Permatasari. Mbak Ratna, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Depri. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase preliminary. Fase preliminary. Objektif yaitu menentukan dan mendetailkan kapabilitas atau kapasitas dan kemampuan enterprise yang diinginkan. Input: 1. Model organisasi dari arsitektur enterprise. 2. Kerangka kerja arsitektur yang sudah ada atau jika arsitektur pernah dibuat. Langkah: 1. Menentukan cakupan organisasi dalam enterprise yang terkena dampak arsitektur. 2. Mengkonfirmasi governance dan kerangka kerja pendukung. 3. Mendefinisikan organisasi dan tim arsitektur enterprise. 4. Mengidentifikasi prinsip arsitektur. 5. Menyesuaikan kerangka kerja TOGAF dengan kebutuhan enterprise. 6. Mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk alat dan teknik. Selanjutnya output, yaitu model organisasi dari arsitektur enterprise. Menentukan cakupan organisasi dalam enterprise yang terkena dampak arsitektur. Core enterprise,
yaitu bagian utama organisasi yang terlibat langsung dalam operasi sehari-hari seperti kepegawaian, administrasi, keuangan, dan penanggung jawab UKM. Selanjutnya, soft enterprise yaitu bagian yang memberikan dukungan administratif kepada core enterprise. Contohnya adalah administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. Communities involved, masyarakat atau komunitas yang terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan organisasi seperti pasien, pelanggan, dan masyarakat setempat. Extended enterprise, yaitu mitra penyedia layanan atau pihak eksternal yang bekerja sama dengan organisasi, seperti pihak yang terlibat dalam pembiayaan, yaitu APBD, JKN, dan pengembangan layanan kesehatan. Selanjutnya, government, yaitu entitas pemerintah yang terlibat dalam regulasi atau pembiayaan, misalnya pemerintah kota atau daerah yang mengelola APBD dan menetapkan regulasi. Mengkonfirmasi governance dan kerangka kerja pendukung. Support strategy, yaitu kebijakan keamanan, data, dan privasi. 1. Menetapkan kebijakan yang mengatur akses data sensitif. 2. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan. 3. Mengintegrasikan teknologi enkripsi dalam arsitektur sistem untuk melindungi data. Kerangka kerja kepatuhan, yaitu 1. Meninjau dan memahami persyaratan kepatuhan yang relevan. 2. Mengonfirmasi bahwa arsitektur mematuhi standar keamanan baru. 3. Melibatkan pemangku kepentingan kepatuhan dalam proses perancangan arsitektur. Selanjutnya, 3. Pemantauan kinerja sistem. 1. Menetapkan KPI terkait kinerja sistem dan aplikasi. 2. Menggunakan alat pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. 3. Menyelenggarakan tinjauan rutin terhadap kinerja arsitektur. Mendefinisikan organisasi dan tim arsitektur enterprise melibatkan menetapkan struktur tim yang mewakili berbagai unit terkait dalam organisasi. Contohnya, tim arsitektur puskesmas dapat terdiri dari perwakilan kepegawaian, administrasi, keuangan, penanggung jawab UKM, tim kesehatan, dan IT masing-masing dengan peran dan tanggung jawab untuk memastikan arsitektur mendukung tujuan keseluruhan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Christine. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Ratna untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi prinsip arsitektur. Mengidentifikasikan prinsip arsitektur. Yang pertama ada prinsip bisnis, yaitu pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua pelayanan yang responsif, untuk yang kedua dalam prinsip data, yang pertama kita harus integritas data, kedua keterbacaan dan aksesibilitas data, ketiga data dan aset, keempat data didiamkan. Yang ketiga ada prinsip aplikasi, yang pertama ada mobile friendly interface, yang kedua ada integrasi sistem, yang ketiga independensi teknologi, keempat beli daripada mengembangkan. Ada poin yang keempat ada prinsip teknologi, yang pertama keamanan data dan privasi, yang kedua pembaruan dan pemeliharaan berkala, yang ketiga perubahan berbasis kebutuhan, yang keempat ada perubahan responsif, yang kelima ada aturan keragaman teknologi, dan keenam interoperabilitas. Oke, next. Penyesuaian kerangka kerja TOGAF dengan kebutuhan enterprise. Yang pertama, penyesuaian proses. Penjelasannya, sesuaikan langkah-langkah TOGAF dengan proses internal, contoh integrasi studi pendahuluan dan analisa kebutuhan. Yang kedua, kostumisasi artefak.
menjelaskan modifikasi dokumen TOGAF agar sesuai dengan istilah lokal. Contohnya adalah template TOGAF yang disesuaikan dengan terminologi UPTD Puskesmas Mulya. Yang ketiga ada menentukan pemangku kepentingan lokal. Yang pertama, penjelasannya sesuai dengan identifikasi pemangku kepentingan dan aktor lokal. Untuk contohnya, sistem medis dan petugas lapangan dimasukkan. Untuk keempat, integrasi dengan kebijakan internal. Penjelasannya pastikan keselarasan TOGAF dan dengan kebijakan internal. Untuk contohnya, memasukkan langkah-langkah keamanan data sesuai dengan kebijakan. Yang kelima ada penyesuaian alat dan teknik. Penjelasannya sesuaikan alat dan teknik TOGAF dengan yang telah ada. Contohnya, integrasi alat manajemen proyek yang telah digunakan. Tentang pengembangan strategi dan rencana implementasi untuk alat dan teknik. Yang pertama ada prioritas implementasi. Tentukan urutan implementasi berdasarkan urgensi dan dampak. Contohnya, utamakan integrasi aplikasi mobil untuk pegawai. Yang B, pelatihan dan penyesuaian. Tentukan program pelatihan dan penyesuaian pengguna. Contohnya, workshop pegawai memahami aplikasi mobil. Yang C, pengujian bertahap. Rancang siklus pengujian bertahap sepanjang implementasi, contohnya ada uji coba aplikasi mobile pada unit kecil terlebih dahulu. Yang D, komunikasi dan sosialisasi. Kembangkan strategi komunikasi dan sosialisasi kepada pegawai, contoh untuk paduan pengguna dan adakan sesi informasi. Yang E, integrasi sistem. Rencana integrasi antara sistem lama dan baru. Contohnya, migrasi data ke dalam format yang diakses oleh aplikasi mobile. Yang F, pemantauan dan evaluasi. Buat mekanisme memantau dan evaluasi setelah implementasi. Untuk contohnya, survei kepuasan pengguna setelah implementasi penuh. Yang G, alat pengembangan. Contoh ada Spark System Enterprise Architect untuk mendukung perancangan dan dokumen. Arsitek Enterprise. Contohnya, buat model arsitek dan diagram yang Spark System Enterprise Architect. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ginta. Terima kasih Mbak Christine atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase A, Architecture Vision. Fase A, Architecture Vision. Yang pertama ada objektif, yaitu menetapkan visi arsitektur yang jelas untuk meningkatkan sistem absensi pegawai. Yang kedua, input, yaitu yang pertama model organisasi UPTD Puskesmas CKM Mulya. Yang kedua, dokumen kebijakan standar dan regulasi. Yang ketiga, informasi hasil studi pendahuluan. Lalu selanjutnya ada langkah. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan dan analisis kebutuhan mereka. Yang kedua, membangun visi dan prinsip-prinsip arsitektur. Yang ketiga, evaluasi kapabilitas. Yang keempat, validasi visi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, definisikan cakupan awal dan batasan. Lalu outputnya yang pertama ada dokumen vision and blueprint arsitektur. Yang kedua, rencana implementasi awal. Yang ketiga, dukungan pemangku kepentingan untuk visi arsitektur. Identifikasi pemangku kepentingan dan analisis kebutuhan mereka. Yang pertama, kepala UPTD Puskesmas. Kebutuhannya yaitu sistem informasi absensi dengan visibilitas dan kontrol yang lebih baik. Yang kedua, kepala sub bagian tata usaha. Kebutuhannya sistem yang mendukung tata usaha dan administrasi termasuk kehadiran pegawai. Yang ketiga, administrasi umum. Kebutuhannya sistem untuk pencatatan dan pelaporan administratif termasuk absensi pegawai. Yang keempat, keuangan. Kebutuhannya integrasi data kehadiran pegawai dengan sistem keuangan untuk pengelolaan anggaran. Yang kelima, kepegawaian. Kebutuhannya sistem informasi absensi terintegrasi dengan data kepegawaian. Yang keenam, penanggung jawab UKM.
Kebutuhannya sistem untuk manajemen kehadiran dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, penanggung jawab UKM pengembangan. Kebutuhannya yaitu data kehadiran sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan program. Yang kedelapan, penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Kebutuhannya sistem informasi kehadiran untuk penjadwalan layanan laboratorium. Yang kesembilan, penanggung jawab jaringan dan jejaring layanan puskesmas. Kebutuhannya sistem informasi kehadiran yang mendukung koordinasi antar unit. 10. Penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan. Kebutuhannya informasi kehadiran untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam pemeliharaan. Yang ke-11, penanggung jawab mutu. Kebutuhannya data kehadiran untuk evaluasi dan perbaikan proses mutu. Selanjutnya, membangun visi dan prinsip-prinsip arsitektur. Visinya yaitu menciptakan sistem informasi absensi yang terintegrasi, responsif, dan efisien untuk mendukung operasional Puskesmas Jagamulya, memastikan kehadiran pegawai terkelola dengan baik, dan memberikan kontribusi positif pada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, prinsipnya yaitu ada responsif terhadap mobilitas, 2 keamanan data dan privasi, 3 user friendly, 4 skalabilitas, yang kelima fleksibilitas dan adaptabilitas, yang keenam auditability, yang ketujuh berorientasi pada pelayanan. Evaluasi kapabilitas. Di sini ada tim infrastruktur, penyelenggara kebijakan dan proses internal, human resource management yaitu manajemen kehadiran dan pengembangan pegawai, teknologi development, pengembangan aplikasi absensi, procurement yaitu pengadaan perangkat dan teknologi. Dan di bawahnya di sini ada inbound logistik yaitu pengumpulan data absensi, operations, pemrosesan data kehadiran, outbound logistik, pemantauan kehadiran, marketing and sales, yaitu sosialisasi dan pelatihan pengguna, lalu ada service, dukungan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, validasi visi dengan pemangku kepentingan. Pertemuan pemangku kepentingan, penjelasan visi arsitektur, memaparkan visi perancangan arsitektur enterprise kepada manajemen, staf, dan pengguna potensial. 2. Diskusi interaktif, tanya jawab dan diskusi. Mendorong pertanyaan, diskusi, dan umpan balik terkait visi arsitektur. Survei atau kuesioner, yaitu pengumpulan pendapat secara tertulis. Menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan secara tertulis. Workshop kolaboratif, diskusi berkelompok, yaitu mengadakan sesi workshop di mana pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dan memberikan masukan. Definisikan cakupan awal dan batasan. Cakupan awal yang pertama fokus awal pada pengelolaan kehadiran pegawai di unit pelayanan primer. Yang kedua melibatkan implementasi sistem absensi berbasis aplikasi mobile. Yang ketiga memperhatikan integrasi data kehadiran dengan data kepegawaian. Lalu batasannya yang pertama tidak melibatkan perubahan signifikan pada infrastruktur jaringan puskesmas. Yang kedua tidak mencakup seluruh UPTD puskesmas, tetapi hanya pada 1 atau 2 lokasi awal. Yang ketiga tidak mencakup perubahan pada kebijakan dan regulasi kepegawaian secara keseluruhan.
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hendrik. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ginta Melina yang telah menjelaskan untuk fase A. Sekarang saya akan lanjutkan untuk penjelasan terkait fase B, Business Architecture. Fase B, Business Architecture, analisis mendalam pada tahap ini melibatkan permodelan bisnis yang terkait dengan absensi pegawai, seperti pengelolaan jadwal kerja, persetujuan izin, dan pelaporan kehadiran. Permodelan proses bisnis menggunakan UML, diagram aktivitas memfasilitasi identifikasi area-area perbaikan yang signifikan. Berikut aktiviti diagram bisnis berjalan, dimulai ketika pegawai masuk kerja, ketika alur pegawai saat itu melakukan absensi masuk, kemudian melakukan absensi pulang. Absensi dilakukan menggunakan mesin fingerprint, yang mana mesin fingerprint tersebut yang akan melakukan validasi absensi dan kemudian menyimpan data absensi pegawai. Data absensi pegawai yang masuk akan diambil bagian absensi dan dilakukan rekapitulasi absensi. Dari rekapitulasi bagian absensi yang membuat laporan absensi yang berisi riwayat absensi pegawai. Selesainya alur ini setelah pegawai menerima riwayat absensi tersebut. Kondisi tidak masuk kerja, ketika pegawai tidak masuk kerja bisa memberikan keterangan tidak hadir, izin, atau sakit. Selanjutnya, terkait aktiviti diagram bisnis usulan atau login, dimulai ketika pegawai memilih menu login. Selanjutnya, aplikasi Siap Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi akan menampilkan menu login. Dan pegawai akan memasukkan email dan password. Kembali, untuk aplikasi Siap akan memvalidasi akun tersebut. Terus memproses cari ketersediaan data login. Di sini ada opsional valid atau tidak. Apabila valid, ya akan menampilkan halaman utama dan proses selesai. Apabila tidak, kembali lagi menampilkan menu login. Ya, berikut untuk aktiviti diagram bisnis usulan presensi dimulai ketika dari aplikasi Siap menampilkan halaman utama, kemudian pegawai akan pilih menu absensi di aplikasi tersebut. Lanjut, aplikasi Siap akan menampilkan halaman absensi harian. Nah, di sini pegawai bisa melakukan absensi dan menentukan sesi absensi sesuai dengan waktu absen. Nah, di sini bisa melakukan verifikasi dengan wajah dan melakukan autentifikasi sidik jari. Selanjutnya, aplikasi Siap akan menampilkan salah satunya lokasi absensi, menentukan tipe absensi dan lokasi absensi, menampilkan tipe absensi. Apabila sesuai, maka akan mengkonfirmasi kepada pegawai. Selanjutnya, aplikasi Siap akan menyimpan data absensi tersebut dan menampilkan data absensi pada hari itu juga. Dan proses selesai. Ya. Selanjutnya, untuk aktiviti diagram bisnis usulan izin, dimulai ketika aplikasi Siap menampilkan halaman utama, lalu pegawai memilih menu permohonan izin dan cuti. Selanjutnya, aplikasi Siap menampilkan halaman permohonan izin dan cuti, dan pegawai akan memilih dari tipe permohonan tersebut, memilih izin ataupun dan cuti. Lalu mengisi form permohonan izin dan cuti, dan selanjutnya mengunggah bukti atau melampirkan permohonan izin dan cuti. Selanjutnya aplikasi Siap akan menyimpan data permohonan izin dan cuti tersebut dan proses selesai. Ya.
kita lihat di sini ada activity diagram bisnis usulan logout untuk logout. Jadi dari aplikasi Siap Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, dimulai dari pegawai memilih menu dari akun tersebut, akun pegawai tersebut, lalu aplikasinya menampilkan list drop down di sini. Nah, kemudian pegawai memilih menu logout dan aplikasi akan memproses logout dan menampilkan halaman awal kembali. Dan di sini proses akan selesai. Ya, baik. Untuk slide ini menampilkan use case diagram sistem informasi absensi pegawai. Jadi berikut tampilan use case diagram yang menggambarkan interaksi user dengan aplikasi. Jadi bisa dilihat di sini terkait menggambarkan garis besarnya untuk interaksi user dan aplikasi. Contoh, bisa dilihat pegawai bisa melihat riwayat absensi tanpa melakukan login dahulu. Di sini ada pegawai bisa melakukan terkait prosedur absensi, prosedur pengajuan kendala, dan prosedur cuti dan izin. Baik, untuk bagian administrasi juga bisa melakukan prosedur penambahan data pegawai, proses kelola izin dan cuti, dan proses kelola kendala absensi dari pegawai. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait fase B untuk bisnis arsitektur. Dan selanjutnya untuk fase C akan disampaikan rekan saya, Mas Devi Giovanni. Baik, terima kasih Mas Rendik atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, pada tahap ini saya akan membahas tentang TOGAF ADM fase C, yaitu Information System Architecture. Fase C, Information System Architecture. Pada tahap ini perancangan sistem informasi berbasis aplikasi mobile dilakukan. Entity Relationship Diagram, kelas diagram UML, dan diagram sequence UML digunakan untuk merinci struktur sistem dan interaksi di antara komponen-komponen. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Ratna Permatasari atau Mbak Ratna, tentang Information System Architecture terbagi menjadi dua, yaitu Data Architecture dan Application Architecture. Yang pertama kita akan membahas Data Architecture. Nah, dalam lingkup perancangan arsitektur data ini, untuk sistem absensi pegawai di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, di sini kami memanfaatkan metodologi terstruktur yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada Conceptual Data Architecture, yang kedua ada Logical Data Architecture, dan yang ketiga ada Physical Data Architecture. Nah, pada tahap ini, Conceptual Data Architecture, kami merancang model konseptual menggunakan kelas diagram. Diagram ini memberikan gambaran konseptual tentang entitas dan hubungan kunci yang ada dalam sistem, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur data yang diperlukan. Dapat dilihat di sini, ada 5 class, yaitu class user, kendala, absensi, pegawai, dan role. Yang kelimanya saling berhubungan atau berelasi. Nah, selanjutnya pada tahap Logical Data Architecture, kami mengembangkan model logis dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD memberikan gambaran yang lebih terinci tentang entitas, atribut, dan keterkaitan dalam database, memungkinkan perancangan yang lebih terfokus. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tahap Physical Data Architecture. Physical Data Architecture ini diimplementasikan dengan sequence diagram. Diagram ini memvisualisasikan interaksi dan urutan operasi di dalam sistem, menjadi panduan teknis untuk implementasi yang lebih efisien, termasuk penyimpanan, pemrosesan, dan akses data dalam lingkungan fisik. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa perancangan arsitektur data ini tidak hanya memenuhi kebutuhan bisnis, tapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk mengimplementasikannya ke dalam lingkungan UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, agar lebih efisien dan terintegrasi. Nah, selanjutnya adalah Application Architecture. Dalam konteks perancangan arsitektur aplikasi, untuk sistem absensi pegawai di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, kami menerapkan pendekatan yang inovatif dengan menggunakan 4 prototype. Untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal, kami memilih menggunakan perangkat lunak Adobe XD. Jadi, dapat dilihat mockup prototype
di slide ini dibuat dengan aplikasi atau software yang bernama Adobe XD. Mockup prototype ini dirancang untuk memberikan gambaran visual yang jelas tentang antarmuka pengguna yang diinginkan dan fungsi utama dari sebuah aplikasi. Dengan Adobe XD, kami dapat menghasilkan prototipe yang interaktif, memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk merasakan pengalaman pengguna yang nyata. Sebelum tahap pengembangan dimulai, pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah antarmuka sedini mungkin, memastikan bahwa aplikasi nantinya akan mudah digunakan dan memenuhi harapan pengguna. Untuk lebih detailnya, mari kita beralih ke demo mockup prototipe-nya langsung. Nah, sekarang kita beralih ke mockup prototipe tampilan sistem informasi absensi pegawai Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Berikut adalah halaman inisiasi saat aplikasi pertama kali dibuka. Kita klik next. Selanjutnya ada halaman lanjut dan halaman kendala. Jika kita mengklik kendala, diarahkan ke halaman form kendala absensi. Form kendala absensi ini bertujuan jika aplikasi tidak bisa diakses sebagaimana mestinya. Jadi form kendala absensi hanya bisa diisi maksimal 15 menit setelah waktu absen yang ditentukan. Misalkan kita di sini ada tipe kendala nih, ada gagal login, gangguan jaringan, maintenance. Tanggal, jam, menit, lokasi pengisian kendala itu di sini terisi otomatis. Kita hanya tinggal memasukkan nick. Alasan kita tidak bisa melakukan absensi bisa kita isi di sini, lalu kita submit. Baik, selanjutnya kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman login. Di sini kita akan memasukkan nick pegawai dan sandi yang sudah diberikan sebelumnya pada pihak administrasi absensi. Setelah diisi nick dan sandi, kita masuk. Nah, berikut adalah tampilan halaman awal, beranda atau home dari aplikasi sistem informasi absensi pegawai. Di sini ada menu presensi, riwayat, permohonan, kalender kerja, pengumuman. Kita akan melakukan proses bisnis utama terlebih dahulu, yaitu presensi. Setelah kita mengklik menu presensi yang tadi, kita akan diarahkan untuk mengambil gambar wajah untuk absensi. Kita klik. Nah, data ditemukan. Selanjutnya, setelah kita mengambil gambar wajah kita tadi, kita akan diarahkan ke halaman lokasi. Nah, lokasi di sini adalah lokasi sebenarnya di mana kita berada sekarang. Selanjutnya, kita akan melakukan presensi kerja dengan status WFO karena kita berada di lingkungan atau kantor UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Geser untuk presensi masuk kerja. Nah, setelah kita presensi, maka akan muncul di dashboard atau home, yaitu jam kita presensi, jam masuk kerja, jam siang, dan jam pulang kerja. Selanjutnya, jika kita ingin melihat riwayat absensi kita selama ini, kita klik menu riwayat. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke menu riwayat absensi. Untuk melihat riwayat absensi, kita bisa mengklik tanggal absensi yang ingin kita lihat. Misal kita ingin melihat riwayat absensi dari tanggal 16 dan 19. Kita tinggal tekan tanggal 16, kita drag sampai tanggal 19. Maka di bawah ini akan muncul tanggal-tanggal kita absensi. Selanjutnya, kita juga bisa merubah tampilan menjadi sebuah tabel. Jika ingin melihat lebih lengkap riwayat absensi kita klik tampilan, maka tampilannya akan berubah menjadi sebuah tabel seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke menu permohonan, yaitu permohonan cuti dan izin. Kita klik menu permohonan, lalu kita akan diarahkan ke dalam halaman permohonan cuti. Di sini kita bisa melihat jumlah riwayat cuti yang telah kita ajukan. Di sini kita telah memakai 4 cuti dari total 12 cuti yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa melihat status permohonan kita. Menunggu, ditolak, diterima. Di sini kita juga bisa membuat permohonan untuk izin dan cuti. Kita klik ya buat permohonan. Nah, misalkan kita ingin membuat permohonan cuti atau izin dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Kita klik tanggal 2, kita drag sampai tanggal 5. Kita pilih tipe permohonannya, alasannya apa, dan kita unggah bukti atau dokumen pendukung. Misal kita cuti sakit, alasannya meriang, dingin, tidak sehat, nggak enak badan. Lalu kita unggah dokumen. Ini bersifat opsional karena tergantung tipe permohonan. Lalu kita klik ajukan permohonan.
Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu fase D, teknologi arsitektur, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Reza Prasetya. Mas Reza, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Devi untuk menjelaskan fase C-nya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kembali di bagian fase D, yaitu teknologi arsitektur. Fase D teknologi arsitektur terhadap ini melibatkan penentuan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi aplikasi mobile. Ini termasuk pemilihan perangkat seluler, sistem operasi, dan perangkat keras yang sesuai. Terus technical reference model adalah sebuah konsep yang sesuai untuk fase D, teknologi arsitektur dalam TOGAF. TRM adalah kerangka referensi yang menyediakan panduan terkait teknologi yang dapat digunakan dalam lingkup arsitektur enterprise. Technical reference model yaitu yang pertama adalah platform mobile. Platform mobile itu ada dua, yaitu Android dengan iOS. Untuk Android ini, perkembangan aplikasi mobile dapat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Untuk iOS, jika mungkin mendukung perangkat Apple, aplikasi dapat dikembangkan menggunakan Xcode dengan bahasa pemrograman Swift. Framework perkembangannya ada dua, yaitu Android dengan iOS menggunakan Android SDK sebagai basis perkembangan. Terus untuk iOS menggunakan iOS SDK dan Codes terus untuk pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada database lokal. Database lokal ini menggunakan SQLite sebagai database lokal pada perangkat mobile untuk menyimpan data kehadiran pegawai secara offline. Untuk sistem keamanannya ini menggunakan HTTPS dan enkripsi data. HTTPS ini merupakan memastikan komunikasi aman antara aplikasi mobile dan server. Untuk enkripsi data menggunakan metode enkripsi yang melindungi data sensitif seperti informasi kehadiran. Terus untuk backend dan server ini menggunakan Node.js dan Java, atau bisa dibilang Spring Framework. Untuk pengembangan backend server yang menangani logika bisnis dan penyimpanan data absensi. Lalu ada yang keenam, cloud service tapi ini bersifat opsional. Cloud service ini ada AWS, Google Cloud, dan Azure untuk menyimpan data di produk untuk memfasilitasi skalabilitas serta keamanan data. Terus pemantauan kinerja ini juga bersifat opsional. Theoretic dan Web-based performance monitor untuk memantau kinerja aplikasi dan mendeteksi potensi masalah. Terus ada pustaka atau UI atau UX ini bersifat opsional juga, yaitu material design Android dan human interface guideline iOS untuk memastikan antarmuka pengguna sesuai dengan pedoman desain platform masing-masing. Untuk kompatibilitas cross platform ini bersifat opsional juga. Jika ingin mencakup kedua platform, Android dan iOS berbasis kode yang sama, sangat dipertimbangkan menggunakan kerangka kerja cross platform seperti Flutter dan React Native. Baik, untuk hasil analisisnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Di sini saya Anissa akan menjelaskan tentang analisis hasil. Analisis hasil. Setelah implementasi TOGAF Framework pada sistem absensi pegawai di UPTD Puskesmas Jakamulya, Kota Bekasi, kami melakukan evaluasi untuk memahami dampak perubahan. Dalam tahap ini,
kami membandingkan kondisi sebelum dan setelah implementasi, mengukur sejauh mana perubahan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat kami presentasikan bagaimana solusi ini memberikan nilai tambahan dan efektivitas dalam pengelolaan kehadiran pegawai di lingkungan organisasi. Next. Kesimpulannya adalah implementasi TOGAF Framework di UPTD Puskesmas Jakamulia, Kota Bekasi melalui perancangan arsitektur enterprise pada sistem absensi pegawai, membuktikan nilai dan manfaatnya. Transformasi ke aplikasi mobile meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen kehadiran pegawai. Integrasi sistem absensi, riwayat kehadiran, permohonan izin dan cuti, serta kalender kerja menyatukan proses administrasi, menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan terintegrasi dalam konteks pelayanan kesehatan. Perubahan ini berdampak positif pada efektivitas operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan TOGAF Framework membuktikan peran kunci dalam mengatasi tantangan perubahan teknologi dan bisnis di organisasi. Selanjutnya, akan saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mas Devri. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kami Mbak Anissa Nur Cahyani. Tidak terasa kita sudah di ujung acara. Di sini saya Devri Giovanni, perwakilan dari kelompok 6, pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga kami sangat menerima saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan presentasi ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami akan menjawabnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.